Oke, art people, halo semuanya. Kali ini kita lagi di Connecting, ada di Cipete, Jakarta Selatan. Connecting itu apa sih? Nanti kita bahas bersama ya. Oke. Ya. Cakep. Ini mana kesan pertama nih, kita di ruangan pertama kita nih. Ini ya kita lagi di ruangan apa nih, Bu Intan? Ini ruang meeting. Ruang meeting. Yang private, tapi kalau kata Pak Indra Brasko ini, anyway ini tempat punya Pak Indra Brasko sama Mona Ratuliu. Jadi kalau kita hanya numpang di sini. Iya, numpang. Beliau tadi dengan bilang izin, ya? sih ini bisa buat tempat podcast, kadang buat syuting juga di sini. Gitu tempatnya. Jadi multifungsi. Sebelum ngomongin connecting, relate banget sama fenomena sekarang ya. Sekarang itu kayak orang itu kerja kan memang sejak pandemi ada istilah yang work from home WFH. Terus sekarang ada istilah baru lagi tuh namanya WFA gitu ya. Itu work from anywhere. Kerja dari mana saja. Iya betul. Relate sih, relate. Jadi sebenarnya kita walaupun tidak ada pandemi, sebenarnya juga kita butuh sih kadang kerja tidak hanya melulu di kantor ya, butuh kayak tempat lain untuk kerja gitu, biar lebih fresh gitu. Gimana Pak, kesan pertama, mungkin nggak pertama, kedua dan ketiga kali ya? Ini kunjungan saya yang kedua saya rasa Pak Santo ya kemari ya, ke Connecting ya. Tapi mungkin di ruangan ini mungkin baru Bapak ya, kalau saya sih udah duluan. Maaf nih, coba bentar ya. Oke. Jadi ini pertama kali nih kalau saya ke ruangan ini benar-benar kan, soalnya saya pertama kali saya kesini cuma nongkrong di luar tuh. Betul. Di taman belakang waktu itu yang pertama kali saya kesini belum ada nih art grace-nya sama art vertikalnya. Sekarang nih kan udah cakep nih, udah ada art grace sama art vertikalnya. Kita rombak nih 180 derajat. Ya kan sekarang jadi cakep, rapi dan alhamdulillah Pak Indranya sama Bu Monanya juga puas dan suka berkat Pak Santo dan tim yang bicara ini. Makin seger ya Pak. Keren. So sangat puas juga saya sama Bu Intan kemari. Cakep ya Bu ya? Ini untuk Bu Intan pertama kali aku kunjungan kemari ya. Kesini. Seger banget. Tadi juga mendengar cerita Pak Indra juga makin seger di sini, terus teman-teman beliau yang kesini juga kasih banyak positif feedback. Amin. Yes. Ngomong-ngomong WFA ya. Kalau aku lihat coworking space ini ya kan, sebenarnya konsep coworking space itu kan sudah ada sejak sebelum pandemi nih. Betul. Sebelum pandemi mungkin kurang lebih ya, mungkin 5-6 tahun yang lalu itu mulai ya. Oke. Cuman coworking space yang di Connecting ini yang dibuat oleh Pak Indra Brasko, ini menurut saya guys, ini beda loh, ini unik. Karena kalau dari luar kelihatannya kayak rumah. Tapi begitu kita masuk, suasana kayak mix antara home and office itu dapat banget karena tamannya ada, taman belakangnya cozy ya kan, jadi orang nggak kaku-kaku banget gitu loh. Kalau masuknya seakan-akan masuk ke perkantoran gitu kan, kita harus ada dapurnya, benar, ada living roomnya, kerenan dikit Bu, pantry Bu. Pantry. Kalau kita cuma dapur nih, coworking space Bu, pantry Bu, bukan dapur. Pantry tapi bisa masak, bisa. Ya kan? Ada kompornya. Dan enaknya di sini tuh bagi mungkin yang berkenan datang hadir, mungkin bisa collab atau sewa di sini, bisa refill makanan atau minuman, semuanya bisa on discuss lah. Gitu. Ya, fasilitasnya komplit. Ya kan, ada ruangan private-nya, ada juga yang komunalnya yang bisa dipakai rame-rame, juga bisa. Selain coworking space itu, beliau juga sebenarnya mengizinkan tempat ini dipakai untuk private event. Private event nih, kita ngomong event seperti apa sih? Acara halal bihalal, buka bersama, ya kan, acara seperti kayak ya pernikahan lah, ulang tahun lah, apapun itu bentuk gatheringnya itu bisa di sini. Ya, event-event intimate lah Pak, private party, intimate event. Dan dari ruangan meetingan ini sebenarnya ada satu lagi ruangan spesial Pak, yang apa itu? Di atas ada ruangan sinematik. Basicnya itu dasarnya itu pernah dibuat sebagai home theater pribadi rumah Pak Indra. Oh iya. Sekarang bisa jadi ruangan meeting di atas, ada screeningnya, konsepnya juga pakai beanbag, bisa di atas, di indoor atau outdoor. Di sini unik banget Pak. Jadi mau create event apapun disesuaikan kondisi ruangan, tinggal di-create aja. Eventnya mau seperti apa? Ada indoor sama outdoornya. Ada semua. Ya kan, sama semuanya itu settingnya nih, furniture yang kita lihat nih dari tadi nih, dari luar sampai dalam itu semuanya bisa di-adjust. Jadi yang meja kita lihat di sono, kalau kita mau fungsikan untuk event apa atau fungsi apa, itu mejanya bisa diminggirin atau bisa dialih fungsikan.
Jadi itu cakep banget sih menurut saya. Bener-bener pemikirannya itu, planningannya bener-bener jitu banget. Konseptual Pak. Jadi ini one of a kind kalau saya bilang untuk coworking space. Jadi worth it banget untuk teman-teman di luar sana yang nyari coworking space yang unik dan bukan yang pada umumnya lah ya. Dan nilai tambahnya itu banyak banget di sini. Nilai tambahnya. Lokasi juga strategis. Lokasinya strategis. Lokasi strategis, bisa pakai transportasi online ataupun transportasi umum seperti MRT, ya kan? Dekat MRT. MRT juga, jalan kaki cuma kurang lebih 200 meter pada sini. Terus 300 meter jalan kaki, ya berkeringat dikit sehat, aman. Easy akses ya, dekat sama jalan-jalan raya. Iya juga. betul. Dan daerah sini Pak, keluaran sini nggak jauh dari sini kita kalau keluar banyak makanan yang hype di sini Pak. Oh ya? Oh iya. Contohnya apa? Ada beberapa coffee shop yang menunya unik-unik dari sini. Ya saya pernah, kita mungkin juga pernah makan kan dari sini. Ya. Menu-menunya hype juga. Iya benar-benar. Asik, jadi dari sini memang enak lokasinya, strategis. Untuk komunitasnya juga di sini gimana nih? Kalau komunitas beberapa di sini yang saya tahu tenan di sini tuh, saya beberapa waktu pernah ngobrol, kebanyakan orang kreatif sih Pak. Orang kreatif ya? Di sini orang kreatif, orang kreatif semua. Ini di Jaksel by the way lokasinya. Yes, Jadi Jaksel ini komunitasnya banyak orang kreatif. Banyak orang kreatif Pak. Cakep. Cocok banget nih. Iya. Pak Indra. Mungkin Argras mau bikin acara di sini gitu kapan-kapan. Good point. Yes. Kita akan sempat membahas ini kan ya, kita mau bikin semacam intimate gathering. Wow. Iya kan? Kita Intimate akan gathering itu gimana konsepnya? Nah, jadi konsepnya sesuai namanya ya, mengusulkan kan. Jadi kita itu mau undang para profesional yang kita udah kenal, ya kan? Kita ingin mengenal lebih dekat. Nah, jadi kita adakan acara di mana kita akan menjamu, ya kan? Kita akan sediakan makanan, kita bikin acara nih, yang kita bisa ngobrol santai, ringan, ya kan? Sharing, saling sharing. Sama juga mungkin kita bisa infoin kalau maksudnya dalam waktu dekat kita ini mau ada event apa sih. Nah, kita kan akan ada event nih guys. Yes. Di bulan Juli kita akan ikut event exhibition namanya Arc ID, ya kan? Pamerannya para arsitek tuh keren banget, cakep banget. Kali ini booth kita itu akan didesain oleh Pak Andi Rahman, arsitek. So, Andi Rahman. yes, dan ada khasnya sendiri kalau hasil karya daripada Pak Andi Rahman ini. So, saya rasa rekan-rekan profesional nanti pasti juga ingin tahu gitu loh, dan cannot wait untuk melihat nanti hasil realisasi daripada booth pameran kita. Dan karena ini yang bikin adalah Argras nih, EO-nya Argras langsung nih ya. Yes, kita bisa. Ya kita berarti bisa pastikan bahwa ini unik. Nah, jadi kayak gathering nggak hanya kayak ngobrol doang, nanti pasti ada keseruan-keseruan di dalamnya, entah itu dari segi konsep, dekorasi atau apa. Tapi kita nggak boleh spill di sini. Ini hanya preview. Jangan spoiler. Nanti ditunggu aja tanggal mainnya. Pasti nanti launching kok. Pasti konsepnya unik. Sebisa mungkin kita intimate gathering tapi comfy ya. Kita akan highlight nih, maksudnya backyard yang unik daripada connecting ini. Semuanya sih unik ya kan, tapi terutama yang dapat sentuhan dari Argras ini, yang backyard ini menurut saya cakepnya itu di malam hari. Sore menjelang malam hari, tempat ini seakan-akan transformasi kayak remang-remang asik gitu ya. Karena waktu saya dan tim install di sini menjelang proses dari pergantian terbenamnya matahari sampai mulai gelap sekitar jam 7 itu, ketika lampu dengan udah keren Pak. Asik sih. Jadi kerasa kayak gimana Pak? Kerasanya benar-benar nuansa alam ya, semi-semi di Bali lah saya. Semi-semi di Bali ya, atau di gunung gitu ya? Jadi nuansa alam terbuka dengan konsep industrial dan nuansa yang asik di alam terbuka aja. Jadi ya kalau buat anak milenial sekarang bahasanya comfy lah Pak. Nggak kayak di perkantoran kan? Ya ini kantor yang comfy banget. Iya. Nggak tahu ya, kalau masuk connecting itu ya seperti yang tadi Bapak sempat sampaikan, ini unik, nggak sama dengan co-working yang lain ya kan. Homey, terus ada taman, ada pantry, ada tempat duduknya itu nyaman, nggak kayak table terus laptop gitu loh. Itu kayak kalau untuk orang-orang yang kreatif itu akan mampet ide, tapi kalau di sini jadi dia spot-spotnya itu cakep gitu loh. At least yang tempat duduknya pun kayak ada yang warna oranye, jadi mereka itu fresh gitu, ide-ide bisa lebih gampang masuk. Jadi nggak seperti pada umumnya tempat bekerja yang di gedung perkantoran itu kan lahan terbukanya kan cukup minim ya, ya kan. Jadi ini connecting ini menyediakan lahan terbuka yang sangat amat luas
dan anytime bisa digunakan. Jadi itu ya seperti yang Bu Intan ngomong, itu akan menaikkan level daripada kreativitas daripada individu-individu. Mood itu juga penting. Dan kalau buat terima tamu itu cakep banget gitu Pak. Kayak kalau buat terima tamu itu yang tuan rumahnya, tamunya itu emang happy gitu kalau di sini, karena banyak ruang terbuka, ada smoking area juga. Itu nggak jauh. Kalau kita di gedung Pak, smoking area itu kayak harus ada place tersendiri. Tapi kalau ini cuma harus ke bawah. Iya, jauh ya. Kalau ini kan kayak butuh effort gitu loh, mau ngerokok effort. Ya, kalau di sini jadi kan kalau mungkin di kantor gedung perkantoran, turun lapar, naik udah lapar lagi Bu. Ya kan? Turun lapar makan, habis makan boros tuh. Lapar lagi. Karena naik turun berapa lagi kita nggak tahu. Di sini boros di kantong, boros di kantong. Boros, capek juga Pak. Capek juga. Capek tenaga, hati juga Pak. Ya. Hati kan perlu dijaga Pak. Tapi saya rasa semua ada plus minusnya ya guys. Di kantoran ada view-nya juga yang tersendiri, di mana bisa menikmati pemandangan kota ya dari atas ya. Jadi semua plus minus ya, tergantung dari teman-teman yang butuhin ya kan, untuk suasana bekerja mungkin suatu saat di gedung perkantoran, suatu saat di yang seperti kayak connecting begini, lahan terbukanya sangat hijau asri ya kan. Jadi fleksibel aja, apalagi dengan konsep yang WFA tadi, work from anywhere ya kan. Itu kan membuat para insan profesional ini bisa memilih untuk bekerja di tempat ketinggian gedung perkantoran, pengen nyobain gedung perkantoran minggu ini nih, minggu depan pindah nih ke yang settingannya seperti ini, seperti connecting. Jadi basically connecting adalah salah satu alternatif yang baik menurut kami. Dan jarang, yang seperti connecting ini jarang, masih jarang. Kalau gedung perkantoran kan kita jumpai kan hampir di setiap sisi-sisi sudut Jakarta, pasti banyak ini. Banyak banget Pak. Banyak banget menjamur udah. Kalau yang connecting ini justru yang unik lah. Baru. Ya, ada ciri khasnya tertentu. Ya patut dicoba lah. Saran saya sih harus datang. Ya, bagi datang lihat dulu. Jadi buat buktiin. Iya, coba sendiri. Ya, kita nggak ada yang hoax ini guys. Jadi kita ngomong apa adanya. Teman-teman silakan coba buktiin sendiri. Kemarin nih ke Jaksel Cipete ya. Cipete Pak. Cipete ya. Ntar tinggal di Google aja connecting, belakangnya pakai C ya, connecting. Pasti langsung dapat. Atau mungkin nanti bisa hubungin link di deskripsi kita ini Pak. Oke. Nanti kita taruh map juga lah. Mapnya. Siap kan? Siap. Check it out. Itu deh obrolan kali ini tentang WFA. Kita akan review WFA lainnya nanti di lain kesempatan. Yoi. Oke deh. Itu ngobrol kita hari ini. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Bye art people. Take care art people.